Nama Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fawaz Sabda Mujahid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengerjaan soal UAS AKL 2. Baik, eh, dari soal yang pertama ini, kita disuruh untuk membuat balance sheet antara Mortin, Oscar, dan Trent, balance sheet partnership, dengan dua asumsi. Asumsi yang pertama ialah aset direvaluasi beserta dengan goodwill-nya, dan yang kedua ialah asumsi ketika aset tidak direvaluasi. Oke, baik. Kita langsung saja kerjakan dari soal satu ini. Diketahui investasi keren 95.000. Eh, Kemudian di sini kita diketahui juga bahwa fair value dari building adalah 120.000. Nah, oke. Ini ada yang satunya ini adalah book value, namun yang kita gunakan ialah fair value. Nah, terus dikarenakan ini ada Mortin, Oscar, dan Ren, sehingga pembagiannya itu dibagi menjadi 1/3. Oke, mungkin kita tulis dahulu investasi tren itu dari kas 95.000 tambah bangunan fair value menjadi 215.000. Nah, kemudian di sini kita ketahui 1/3 bagiannya. Lalu kita ketahui bahwa Mortin dan Oscar ini memiliki nilai buku 390.000 ya, yakni 440.000 dikurang 50.000 itu menjadi 390.000. Nah, kemudian rasio laba ruginya ini 50%, 50%. Oke, soal yang perlu kita ketahui eh, sudah cukup. Sekarang ialah pengerjaannya. Baik, kita ketahui tadi pembagiannya adalah 615.000 dan investren adalah 215.000. Nah, dikarenakan tadi pembaginya 215.000, maka 215.000 ini dikali 3 untuk mengetahui total nilai persekutuan setelah masuknya investasi tren. Sehingga totalnya menjadi 645.000. Nah, kemudian total aset bersih yang setelah direvaluasi tadi kan kita ketahui 390.000. Nah, kemudian ada investasi tren masuk 215.000 sehingga nilainya menjadi 605.000. Nah, untuk mencari goodwill, kita menghitung selisih antara yang aset setelah nilai investasi setelah investasi tren masuk dikurang dengan aset bersih setelah revaluasi. Nah, ini 645.000 dikurangi 605.000 sama dengan 40.000. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui nilai akhir atau modal akhir dari masing-masing investor? Baik, yang pertama dari tren itu kita ketahui tadi 215.000. Kemudian dari Mortin kita ketahui tadi modal awalnya ialah 120.000 ditambah tadi ada keuntungan revaluasi aset ya 170.000. 170.000 tadi eh, dibagi dua ya, dikarenakan eh, 50%, 50%.
Kemudian ditambah lagi dengan tadi goodwill 40.000. Namun karena 50% jadi dibagi dua. Sehingga nilai akhirnya itu menjadi 225.000. Nah, ini hampir sama dengan penghitungan modal Oscar. Ini 100.000, Oscar 100.000 ditambah dengan keuntungan dari revaluasi aset tadi kan 170.000 dibagi dua, kemudian ditambah 40.000 dibagi dua, sehingga hasilnya menjadi 205.000. Nah, baik, jadi total modal akhir dari tren dengan asumsi aset direvaluasi ini ialah tren 215.000, Mortin 225.000, dan Oscar 205.000. Oke. Nah, ini kemudian inilah balance sheet-nya dengan total aset 695.000 dan liabilitas dan ekuitas 695.000. Oke. Kemudian ini yang tanpa revaluasi aset. Nah, ini tadi kan 220.000 modal Mortin dan Oscar ditambah investasi 215.000, 435.000. Nah, jadi yang ini sekarang ini tadi kan 215.000 dikali 3. Nah, kalau sekarang 215.000 ditambah modal Mortin dan Oscar sehingga jadi 435.000. Jadi langsung ditambah dengan komposisi modal awal. Nah, sehingga untuk tren ini penghitungannya ialah 1/3, sama dengan seperti yang tadi pembagian 1/3. Namun pengalinya ini ialah 435.000, yang mana ini adalah angka dari total gabungan yang tadi. Nah, sehingga untuk tren itu nilai modalnya menjadi 145.000. Nah, sekarang untuk penghitungan bonusnya. Jadi modalnya tadi untuk penghitungannya si mitra lama, nah ini ialah modal si tren tadi 215.000 dikurangi modal seharusnya tren 145.000. Nah, sehingga nilainya 70.000. 215.000 dikurangi 145.000 nilainya 70.000. Nah, kemudian 70.000-nya ini dianggap sebagai bonus bagi investor lama, Martin dan Oscar. Nah, dikarenakan proporsinya 50% maka keuntungan baik bagi Martin dan Oscar menjadi 35.000. Nah, jadi penghitungannya di sini ialah langsung ke bonus ya, baik ke investor lamanya Martin dan Oscar. Nah, perbedaannya di sini berarti yang dihitung adalah nilai bonusnya atas masuknya investasi tren. Sedangkan tren itu nilai yang masuk yang dimasukkan oleh tren ditambah dengan modal lama. Nah, kemudian dibagi 3. Nah, sehingga balance di 485.000 dari aset dan liabilitas plus ekuitas. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di sini kita disuruh untuk membuat balance sheet ya. Balance sheet atas investasi, likuidasi, laporan likuidasi. Laporan likuidasi persekutuan ya. Oke. Jadi kita di sini ada beberapa case ya. Ini kondisi awal seperti ini, seperti tabel ini.
Nah, kemudian di sini ada info nih, S membayar 200.000 pada tanggal 1 Juli, kemudian SID membayar 100.000, Pay membayar 80.000, Don membayar 80.000. Kemudian kita cari alokasi setelah dengan kondisi dua kejadian ini yang tanggal 1 Juli dan 15 Juli. Kemudian kita hitung kerugian dari SID dan dibagi ke masing-masing partner. Kemudian di akhir ini kita menghitung kas yang didistribusikan pada tanggal 31 Juli. Oke, kebetulan saya sudah membuat laporan persekutuan likuidasinya. Tadi kan kita ketahui S membayar 200.000. Nah, S membayar 200.000 menambah kas dan menambah modal S 200.000. Sehingga posisinya ini yang bertambah ialah saldo kas 400.000 dan modal S 240.000. Untuk kondisi yang lain masih sama. Kemudian tadi ada pelunasan dari SID dan DON. SID itu tadi diketahui bayar 100.000 dan DON 80.000. Tadi kan posisinya tuh di kredit ya si modal SID dan DON, jadinya negatif. Namun untuk S dan BEN kan tadi eh, debit ya, debit, dan S S dan BEN kredit, maaf, S dan BEN kredit sehingga menjadi positif, SID dan DON itu debit sehingga menjadi negatif. Nah, sehingga nilai yang tadinya si SID dan DON ini negatif, karena dia melunasi kewajibannya, maka utangnya berkurang. SID berkurang menjadi 70.000, DON berkurang menjadi 0. Jadi utangnya lunas. Nah, baik. Tadi juga seperti kita ketahui ya, terdapat pelunasan eksternal ya sebesar 400.000. Nah, jadi kan tadi kita ketahui nih nilai akun payable-nya ini kan 400.000 nih. Nah, tadi karena si S nanti tadi ngasih modal 200.000, jadi kan 400.000 saldo kasnya. Nah, saldo kas ini dia gunakan untuk membayar utang 400.000 sehingga utangnya 0, kasnya 0. Oke, kita kembali lagi ke transaksi nomor 4. Tadi kita ketahui eh, bagaimana cara menghitung alokasi setelah SID dan DON membayar kewajibannya. Nah, tadi kan kita ketahui nih S ini 50%, BEN 20%, oke. SID 20%, DON 10%. Nah, dikarenakan di sini yang masih memiliki saldo positif itu ialah S dan BEN. Nah, maka pembebanan ke atas kerugian dari SID itu dibebankan ke pemegang investasi yang masih positif nilainya. Nah, jadi kan tadi S 50%, BEN 20%. Nah, jadi 50% kali 70.000 berapa? Nah, kemudian 20% kali 70.000 berapa? Nah, 50, maaf, 50 per 70, 50 per 70 dikali 70.000. Nah, ini 20 per 70 dikali 70.000. Karena pembaginya kan ini 70% ya, maksimal. Jadi 70, 50 per 70 untuk S, dan 20 per 70 untuk BEN. Sehingga nilai yang dihasilkan untuk pembayaran untuk pengalokasian kerugian untuk S ialah 50.000 dan untuk kerugiannya BEN ialah 20.000. Sehingga kita kurangkan menjadi 190.000 dan BEN ini malah menjadi rugi ya 10.000 atas pembayaran pengalokasian 20.000. Nah, untuk posisi saldo kasnya masih tetap ya karena tidak ada pemasukan atau pengeluaran kas, tadi hanya pembagian distribusi
atas kerugian seat. Nah, tapi setelah atas pengalokasian kerugian seat ini malah si Ben yang menjadi rugi. Nah, kita hitung lagi tadi kan porsinya 50, tapi karena proporsi maksimalnya 50, berarti kan 50 per 50 dikali 10.000. Nah, berarti sama saja kan nilainya 10.000 yang ditanggung oleh si S. Nah, jadi si S ini dia berkurang lagi nilai modalnya menjadi 180.000. Nah, di akhir kas yang didistribusikan itu dikarenakan yang memiliki saldo positif hanya si S, maka hanya S lah yang mendistribusikan kas pada akhir Juli. Nah, sehingga di akhir Juli, di tanggal 31, ini terdapat pengeluaran kas senilai 180.000 sekaligus modal S 180.000. Nah, sehingga saldo pasca likuidasi itu nilainya semua nol ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita disuruh untuk mencari atau membuat segmental atas disclosure worksheet. Lalu yang kedua itu kita disuruh untuk menentukan nih segmen yang wajib dilaporkan. Baik, di sini ada sales. Sales ini kan berarti nilai antara sales to outsiders dan intersegment sales. Nanti kita jumlahkan ini nilainya menjadi total sales gabungan nah, untuk menghitung nilai rasio alokasi. Nah, kita ketahui nih di sini rasionya ini ialah 45.000 nih. Untuk join cost ya, maaf. Untuk harga join cost ini 45.000. Di sini sales awal nih 840.000 dengan pembaginya dengan nilai segini. Nah, kemudian ada konsolidasi before tax 128.000 dan nilai aset 1,2. Baik, kita langsung ke worksheet-nya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita hitungkan nih total sales to outsiders dan intersegment sales sehingga nilainya menjadi 900.000. Nah, ini rasio ini ketika join cost dibagi dengan total penjualan gabungan. Nah, kita ketahui nilainya adalah 5% dari total penjualan masing-masing divisi. Nah, kan ini saya salin lagi nih, nilai segmen penjualan dan sales luar ya, nilainya segini. Untuk masing-masing divisi dengan total segmen sales ialah 900.000. Nah, dikarenakan tadi 5%, ini untuk ada biaya langsung juga ya, traceable cost, kita salin lagi. 245 divisi A, 90.000 divisi B, 290.000 divisi C, dan 82.000 divisi D. Nah, perhitungan setelah join cost ini kan tadi 5%. Kita terapkan ke masing-masing divisi ya, sehingga 5%-nya ini adalah 17.000 untuk divisi A, 6.500 untuk divisi B, 17.900 untuk divisi C, dan 3.600 untuk divisi D. Baik. Sehingga dihasilkan nilai bersih atas operasional itu 78.000 divisi A, 33.500 divisi B, 50.100 divisi C, dan minus 13.600 untuk divisi D. Nah, sekarang kita uji nih segmen yang mana yang harus dilaporkan. Nah, kita ada 4 tes. Yang pertama itu ialah uji pendapatan atau menggunakan signifikan tes nilai ambang batas 10% ya. Jadi kan tadi kita ketahui nih, nilai salesnya itu 900.000. Nah, jadi kita hitung 10% dari 900.000, itu kan 90.000. Nah, kita ketahui tadi divisi mana saja yang nilainya melebihi 90.000. Nah, tadi kan ini ada divisi A, nilainya 340.000, divisi B 130.000, divisi C 358.000, divisi D 72.000. Nah, divisi D ini dia kurang dari 90.000. Dia dari uji pendapatannya saja sudah tidak memenuhi persyaratan, sehingga divisi D ini tidak wajib dilaporkan. Baik nih.
divisi D kurang dari 90.000 tidak wajib dilaporkan. Divisi A, B, C di atas 90.000 sehingga boleh wajib lapor. Nah, sekarang uji laba rugi 10% dari gabungan segmen yang untung. Tadi kan yang untung itu hanya nih. Ini A 78.000, B 33.100 dan C 50.100. Nah, yang D ini kan rugi ya, jadi tidak kita libatkan karena yang tadi juga dia nilainya di bawah uji pendapatan ya, jadi tidak dimasukkan dalam penghitungan uji laba rugi. Nah, tadi kan untungnya A kan 78.000, B 33.500, dan C 50.100. Sehingga nilainya 161.600. Nah, ambang batas itu 10%. Dikali 161.600. Sehingga nilai minimalnya ialah 16.160. Nah, kita cek nih, divisi mana yang nilainya kurang dari 16.160 untuk laba ruginya. Nah, di sini A, B, C ini semua melebihi dari 16.100 sehingga divisi A, B, dan C melebihi 16.160 sehingga wajib lapor. Nah, sebenarnya untuk uji yang menjadi teknis, syarat teknis itu ialah uji pendapatan dan uji laba. Namun kita coba uji juga di uji aset. Nah, uji aset juga sama 10% dari total segmen. Tadi kan kita ketahui nilai asetnya itu ya 1.080.000. Nah, 10% dari 1.080.000 ialah 108.000. Kita cari divisi mana yang melebihi 108.000 dan mana yang kurang dari 108.000 untuk nilai asetnya. Nah, divisi A ini lebih, divisi B dia kurang ya, kurang dari 108.000, kurang dikit, kurang 3.000. Divisi C dia lebih, divisi D juga kurang ya. Divisi D tadi sudah gugur sejak uji pendapatan. Nah, jadi di sini divisi A dan C melebihi 108.000. Namun untuk divisi B dia kurang dari 108.000. Namun seperti yang tadi saya jelaskan, untuk uji ini sebenarnya uji aset ini meskipun dia kurang, namun karena dia sudah lolos di uji pendapatan dan laba untuk si B ini, maka untuk uji B wajib tetap dilaporkan. Masih wajib dilaporkan karena sudah lulus uji pendapatan dan rugi. Oke. Nah, di sini akhir uji ini ialah uji penjualan eksternal. Nilai 75%, uji komprehensif ya. Jadi nilai 75% itu ialah 75% dari penjualan konsolidasi ya. Tadi kita ketahui nih, ini kan yang lolos, yang wajib dilaporkan hanya A, B, dan C ya. Nah, tadi kan salesnya itu 280.000, 130.000, dan 340.000. Nah, kita hitung totalnya, tadi kan 280.000 tambah 130.000 tambah 340.000
Nilainya 750.000. Syarat minimum 75%. Kali eh tadi nilai ini berapa? Nilai sales total 810.000. Nah, apakah salesnya ABC ini melebihi 75% dari total? Sama dengan 607.500. Nah, dikarenakan sales ABC ini melebihi sales total, melebihi 75% dari sales total, maka sales dari A, B, dan C itu wajib dilaporkan karena memenuhi syarat. Nah, jadi kesimpulannya ialah hanya divisi A, B, dan C yang wajib dilaporkan. Namun untuk divisi D, nanti ia masuk ke dalam kategori lain-lain ya. All other segment di CALK. Nah, baik. Jadi kesimpulan akhirnya seperti tadi ya, divisi B, A, B, C memenuhi syarat untuk dilaporkan, sedangkan divisi D itu lain-lain dan dia diungkapkan di CALK. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.